Shalom jemaat yang terkasih, bertemu kembali kita di dalam renungan Advent dalam minggu ini, minggu keempat. Kita akan mulai acara kita seperti yang sudah kita terima. Damai sejahtera dan terang di dalam Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Syukur bagi Tuhan. Di minggu Advent pertama, kita menyalakan lilin pengharapan. Advent kedua, kita menyalakan lilin perdamaian. Dan minggu Advent ketiga, minggu yang lalu, kita menyalakan lilin sukacita sebagai peringatan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang membawakan pengharapan, damai, dan sukacita kepada kita. Hari ini kita menyalakan lilin Advent keempat adalah lilin kasih. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku oleh karena kasih-Mu. Kami mau di dalam kasih Tuhan berjalan di jalan-jalan Tuhan setiap hari. Terang kasih Tuhan yang menerangi hidup kami untuk menyatakan kasih-Mu di dunia ini, ibarat terang lilin kasih yang bisa nyata kami lihat. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 38 ayat 1 dan 4. Tuhan
Kita akan dengarkan renungan untuk hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent. Renungan buat kita pada hari ini tertulis dalam Lukas 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan ia, Maria, melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Topik Yesus Juru Selamat dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat Natal bagi kita semua. Setiap 25 Desember pasti kita membaca atau minimal mendengar tentang kisah Natal, di mana Tuhan Yesus lahir di dalam palungan di kota Bethlehem. Bukan di tempat yang hangat dan yang mewah seperti bayi-bayi lainnya. Tetapi pernahkah kita membayangkan bagaimana latar belakang suasana saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu? Pernahkah kita membayangkan kota Bethlehem saat itu? Kebanyakan orang menyangka bahwa Bethlehem adalah kota yang kecil. Memang benar jika dibandingkan dengan kota Yerusalem yang begitu besar. Akan tetapi Bethlehem saat Tuhan Yesus lahir sebenarnya tidak terlalu sepi, karena saat itu ada perintah dari Kaisar Agustus untuk melakukan sensus penduduk di seluruh kerajaan Romawi. Oleh karena itu bangsa Yahudi yang saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi berduyun-duyun mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Saudara, bayangkan kejadian tersebut terjadi di Indonesia saat ini. Ada perintah dari pemerintah bahwa semua penduduk harus mendaftarkan diri di kota asalnya masing-masing. Saya yakin kota Jakarta akan sepi selama ini yang dipenuhi oleh manusia, karena semua orang justru akan kembali ke kotanya masing-masing. Suasananya akan sama seperti saat Lebaran tiba. Kota-kota kecil justru akan penuh dengan manusia. Itulah gambaran Bethlehem pada waktu kelahiran Yesus. Saudara, Bethlehem pasti cukup ramai. Dari yang semula hanya kota kecil dan kini menjadi kota yang penuh dengan manusia. Yusuf dan Maria, karena mereka adalah keturunan Daud, juga harus pergi ke kota Bethlehem untuk mendaftarkan diri, sama seperti orang-orang yang lain. Sayangnya saat tiba di Bethlehem, ternyata semua penghuni penginapan penuh, sehingga Yusuf dan Maria yang mungkin tidak mempunyai cukup uang atau terlambat memesan penginapan tidak mendapatkan penginapan yang layak untuk tinggal. Bagaimana para pemilik penginapan tidak mau membantu Maria yang jelas-jelas sedang hamil besar dan akan melahirkan? Sesungguhnya dari semua orang-orang yang ada di Bethlehem pasti ada yang memiliki hubungan saudara dengan Yusuf dan Maria, karena mereka sama-sama keturunan Daud. Kalaupun para pemilik penginapan tidak mau menerima mereka, sebenarnya masih banyak para pemilik rumah yang sebetulnya bisa menampung Yusuf dan Maria di rumahnya. Akan tetapi mereka tidak mau repot dengan urusan orang lain dan menolak membantu Maria. Mungkin ada satu orang yang akhirnya membiarkan Maria tinggal di kandang dombanya, dan di tempat itulah Yesus lahir. Saudara, Yesus lahir di tengah kesunyian malam, di tengah-tengah kota Bethlehem yang begitu ramai dengan segala hiruk-pikuknya. Akan tetapi tidak ada orang di Bethlehem yang sadar bahwa seorang juru selamat telah lahir di kota mereka. Bahkan pemilik kandang domba, tempat di mana Tuhan Yesus lahir, juga tidak mau tahu akan kelahiran Tuhan Yesus. Karena itulah maka dia tidak disebut dalam Alkitab. Pemilik kandang domba tersebut tidak mau peduli dengan Maria yang melahirkan di kandang domba miliknya. Sangat disayangkan, karena jika saja orang tersebut mau menerima Yusuf dan Maria di rumahnya,
mungkin saja orang tersebut akan diingat untuk selama-lamanya sebagai orang yang menerima kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, jika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, justru Tuhan mengirim malaikatnya untuk memberikan kabar keselamatan tersebut kepada para gembala di padang. Sungguh suatu ironi ketika orang-orang pertama yang hadir melihat kelahiran Yesus adalah para gembala yang ada di padang, bukan para penduduk kota Bethlehem yang notabene lebih dekat dengan tempat Tuhan Yesus lahir. Yesus lahir di Bethlehem, tetapi para penduduk Bethlehem tidak tahu, atau tidak mau tahu, atau tidak peduli, dan membiarkan salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah manusia begitu saja terlewatkan. Saudara, di hari Natal ini saatnya kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita saat ini seperti para penduduk kota Bethlehem yang sibuk dengan urusan masing-masing dan justru melupakan esensi Natal itu sendiri, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat di dunia? Apakah kita justru sibuk dengan segala urusan-urusan perayaan Natal, sibuk dengan segala macam pernak-pernik Natal, sibuk dengan belanja keperluan Natal dan hal-hal lainnya, sehingga lupa dengan kehilangan esensi Natal yang sebenarnya? Sangat disayangkan jika bulan Desember ini terlewatkan begitu saja tanpa kita memiliki waktu khusus merenungkan makna Natal dan kelahiran Yesus di dunia ini. Karena jika kita tidak hati-hati, kita akan melewati bulan Desember ini dengan segala perayaan Natal yang menyita pikiran kita, dan tahu-tahu kita sudah masuk ke bulan Januari tahun depan dengan segala kesibukan di tahun yang baru itu. Janganlah menjadi sama dengan para penduduk Bethlehem, tetapi jadilah seperti para gembala dan para orang Majus yang mau datang kepada Yesus di tengah segala kesibukan mereka, dan mereka mau meninggalkan segala sesuatu hanya untuk datang melihat Yesus, menyembah Dia dan bersyukur kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Ya bayi mungil di Bethlehem, ingatkan kami untuk mau introspeksi diri, mau peduli dan mau tahu akan kelahiran-Mu di hati kami, supaya jangan kami karena kesibukan kami di dunia ini kami lupa dan melalaikan kedatangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 44 ayat 1 dan 2. Sanu
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini dan juga kepada kami. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang pengharapan, damai, sukacita, dan kasih, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Tolonglah kami setiap hari untuk beribadah kepada-Mu, untuk mendengar dan melakukan firman-Mu, dan tetap dalam pengharapan yang hidup, serta di dalam damai, sukacita, dan kasih-Mu, sehingga kami mampu membawa damai, sukacita, dan kasih di dalam keluarga kami, gereja kami, dan juga ke dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat Advent.